Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadio Bisa Gifari. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kode program untuk tugas akhir untuk mata kuliah program jaringan. Baiklah, yang pertama ini ada form Flask. Ini untuk mengimport segala ekstensi untuk ini Scala Alchemy untuk migrate, JWT Manager, datetime, dan CSRF. Lalu di bawahnya itu ada inisialisasi aplikasi Flask biar aplikasi Flask ini semuanya pada cepat berjalan. Lalu ini inisialisasi objek untuk database, wcrypt, migrasi, dan dbt. Lalu selanjutnya ada model, kelas user DB model, model untuk tabel user. Lalu selanjutnya ada model untuk tabel user group, untuk tabel user group membership. Baiklah, saya akan menjelaskannya sambil merunning kode programnya. Baiklah, sudah berjalan. Jika sudah seperti ini, maka kita akan melanjutkannya dengan menggunakan Postman. Baiklah, yang pertama itu kita memasukkan perintahnya URL untuk melakukan apa yang kita ingin lakukan. Seperti yang pertama ini register admin. Kita masukkan metodenya post. Lalu masukkan URL-nya. Setelah memasukkan URL, kita pilih body, lalu di sini pilih raw dan formatnya JSON. Lalu kita isi di dalam body-nya ini dengan ini username, password, dan full name untuk membuat user admin. Nah, setelah di send, maka kita telah mendapatkan message administrator registered successfully. Di sini tertanda bahwa kita sudah berhasil membuat akun user untuk admin. Lalu selanjutnya itu kita dapat meregister operator. Dengan kode yang berbeda. Sini untuk operator. Nah, setelah ini kita dapat mengklik send untuk menjalankan programnya agar kita bisa membuat akun untuk operator. Selanjutnya kita menggunakan memanggil endpoint login. Pada login kita menggunakan kode username dan password saja. Tidak perlu full name. Setelah kita pencet send, maka kita akan mendapatkan akses token. Akses token ini kita akan memasukkannya kepada sini. Bearer token.
salin. Lalu kita di sini juga membuat bearer. Value-nya berisi ini akses token. Setelah itu kita dapat CSRF token. Memanggil CSRF token biar kita bisa mengakses tanpa harus ada hambatan. Kalau kita tidak memasukkan CSRF, maka kita tidak bisa sembarangan memanggil endpoint yang ada di sini. CSRF token. Dengan metodenya get. Setelah ini kita dapat send. Nah, kita akan mendapatkan CSRF token. CSRF token ini kita masukkan pada sini X CSRF token. Value-nya kita isi. Setelah terisi, kita baru dapat memanggil endpoint yang lain tanpa harus ada hambatan. Seperti yang pertama ini, kita dapat membuat users, authorization, bearer token kita sudah mendapatkan yang pertama tadi di sini, bearer token kita sudah masukkan. Kodenya itu ini. Nah, kita dapat memasukkan pengguna. Misalnya Sadewa. Passwordnya Sadewa 123. Nah, kita dapat memilih role-nya sekarang. Role yang kita ingin pilih ini operator atau user biasa. Kita pilih yang user biasa. User. Lalu kita ubah metodenya menjadi post. Lalu kita send. Nah, user create successfully. Ini telah terbuat akun untuk username Sadewa. Role-nya itu user. Lalu kita sebagai admin, sekarang ini saya login sebagai admin, itu kita bisa memanggil semua user dengan metode get. Ganti saja menjadi get, lalu kita send. Nah, kita bisa dapat melihat akun apa saja yang sudah dibuat. Ini endpoint ini hanya bisa dipanggil untuk admin, sebagai admin. Selain admin seperti operator atau user tidak bisa menggunakan endpoint ini. Lalu selanjutnya get user by ID. Users ID-nya berapa? Kita dapat lihat di sini. ID-nya ada di sini ID 1, ID 2, ID 3, ID 4. Coba kita panggil ID 9. Dengan metode get menggunakan authorization bearer token, sudah memasukkan bearer token sebelumnya. Tuh, kita klik send. Nah, kita dapat memanggil user, mendapatkan informasi user hanya dengan ID. Ini ID. Di sini juga API users ID. Lalu selanjutnya kita dapat update user by ID. Kita bisa mengedit user tertentu dengan mengambil ID-nya saja. Seperti ini kita ingin mengedit user ID 9. Itu isinya hanya full name dan password.
full name-nya kita ubah menjadi Givari Sadeo. Passwordnya menjadi Givari 123. Send. Salah, kita malah get. Kita ubah metodenya menjadi post. Update. Put. Ini metode berfungsi untuk mengupdate. Nah, jika sudah seperti ini, bahwa user telah terupdate. Kita bisa melihatnya lagi di users. Kita ubah lagi metodenya menjadi get. Apakah emang sudah terubah? Nah, sudah terubah. Full name-nya menjadi Givari Sadewa. Lalu selanjutnya setelah get user by ID, update user by ID, selanjutnya delete user by ID. Kita dapat lihat user-user yang lain. Kita ingin hapus user yang mana? Kita hapus user nomor 9 saja. 9. Kita masukkan ID user yang pengen kita hapus. Kita ubah metodenya menjadi delete. Lalu klik send. User delete successfully. User telah terdelete, telah terhapus dari kelompok user tadi. Kita dapat lihatnya lagi dengan menggunakan metode get. Nah, tidak ketemu. Lalu selanjutnya create group. Groups itu kodenya ini ya. Group kita ubah menjadi tadi. Coba kita gitu. Nah, kita punya grup iya. Kita ubah dari TRI. Kita ubah metodenya menjadi post. Lalu klik send. Nah, kita sudah membuat grup kelompok baru. Kita dapat melihat semua kelompok yang kita buat sebelumnya menggunakan metode get. URL-nya masih sama. Klik send. Nah, ada 2. Get dan Terry. Lalu selanjutnya kita dapat get group by ID. Kita bisa melihat grup dengan memanggil ID grupnya. ID grupnya itu 1 dan 2. Kita coba panggil 2. Send. Nah, kita dapat memanggil grup yang ID 2 dengan memasukkan URL /2 di setelah groups dengan metode get juga. Lalu selanjutnya update group by ID. Misal kita ingin mengupdate grup 1. Apa yang ingin kita update itu di sini. Masukkan ini kodenya. Nama jika ingin ubah tidak ingin ubah, saja kosongkan saja. Deskripsinya kita ubah. Kita ubah metodenya menjadi update put. Lalu klik send. Group update successfully. Bisa kita lihat juga, lihat apakah sudah terupdate. Deskripsinya sudah terupdate menjadi Internet Engineering Technology. Lalu selanjutnya ada delete group by ID. Grup yang kita ingin hapus itu misalnya ID 1. Kita ubah ini menjadi delete. Klik send. Grup delete successfully. Jika kita ingin memanggilnya lagi, not found. Lalu add user to group. Memasukkan user ke dalam grup.
itu menggunakan post user groups. Tapi user group, group ID-nya kita masukkan ID 2. Add user. Nah, setelah add user, kita masukkan user ID berapa yang kita ingin masukkan. Misalnya user ID nomor, waduh, error. Sepertinya di kode saya itu error pada bagian add user to group. Lalu selanjutnya get activity log. User ID 8 groups. Kita ubah jadi satu. Ya, error. Selanjutnya kita akan mendapat get activity logs yang hanya bisa dilakukan oleh admin. Selain admin tidak bisa mengakses ini. Activity logs, kita ubah ini metodenya menjadi get. Nah, kita dapat melihat apa saja yang dilakukan oleh pengguna. Dengan ID 4 itu membuat user created by admin. Admin membuat ID 4. Oh, pada saat di ID 4 urutan keempat itu sebuah user telah dibuat oleh admin pada Friday 12 Juli 2024. Kita dapat melihat semua aktivitas yang dilakukan user di sini. Lalu selanjutnya search user, mencari user dengan search query-nya, namanya, dengan nama. Coba kita masukkan nama di sini. Search query ini kita ubah menjadi, coba kita ganti user dulu deh. Kita lihat mau mencari siapa. Misalnya kita mau mencari Sadewa. Ya, search query ini kita hapus menjadi Sadewa. Nah, dapat lihat kita juga bisa mencari pengguna menggunakan namanya, full name. Lalu selanjutnya get current user. Nah, kita juga dapat melihat informasi tentang diri kita sendiri dengan URL ini. Metodenya tetap get, lalu klik send. Nah, user login kita sekarang ini kita dapat melihat informasinya itu menggunakan URL users/me. Dapat dilihat juga isinya. Lalu selanjutnya update self. Kita dapat mengupdate untuk user yang kita gunakan saat ini. Sekarang yang kita gunakan ini kan admin Dewa. Kita ubah metodenya menjadi put. Masukkan kode ini. Kita ubah menjadi admin Kifari. Passwordnya menjadi Kifari 123. User update successfully. Kita dapat melihatnya lagi,
metodenya menjadi get. Sudah terganti admin Givari. Passwordnya tidak terlihat ya di sini. Bahwa passwordnya sudah diganti juga menjadi Givari 123 ini. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi penjelasan kode. Itu yang pertama itu ini model untuk tabel user. Kita ini di kode ini berisi informasi tentang user-usernya, ID, username, password, full name, status, created time, last login, dan role-nya. Seperti yang kita lihat di Postman sebelumnya, kita dapat melihat users. Nah, ini informasinya ini modelnya. To dig self ID ini untuk memunculkannya. Lalu selanjutnya ada model tabel untuk user group. User group ini kelompok. Kita dapat melihat kelompoknya. Groups. Class group itu groups. Nah, sini. Seperti yang dilihat di sini sama description, name dan ID. Description, name dan ID. Lalu selanjutnya ada model untuk tabel user group membership. User group membership. Untuk memasukkan user ke dalam grup. Lalu selanjutnya ada model tabel untuk activity log. Nah, ini kita dapat melihat aktivitas seperti yang kita lihat sebelumnya, activity logs. Nah, kita dapat melihat di sini ID, user ID, activity type, activity time. Ini modelnya. Lalu fungsi untuk mencatat aktivitas. Ini supaya kita dapat melihat ini. Ini modelnya, fungsinya. Lalu selanjutnya endpoint untuk mendaftarkan admin baru. Untuk mendaftarkan admin baru ini. Register admin. Kita membutuhkan endpoint ini. Lalu selanjutnya itu endpoint untuk mendaftarkan operator baru. Kita juga dapat selain kita dapat membuat admin, user admin, kita juga dapat membuat user operator dan user biasa. Ini endpointnya. Gimana cara manggilnya itu ada di sini command endpoint. Itu register operator. Lalu selanjutnya itu endpoint untuk login user. Gimana cara kita mau login? Kita mau login user ini endpointnya di sini. Lalu endpoint untuk logout user. Jika kita ingin logout, coba kita logout. Jika kita ingin logout, kita ubah activity log ini menjadi logout. Nah, nanti saja yang terakhir. Pokoknya kita nanti akan logout. Nanti kita akan login lagi kalau misalnya ingin melihat kode-kode di bawah. Endpoint untuk membuat user baru hanya bisa diakses oleh administrator. Seperti yang kita lihat sebelumnya itu ini membuat user yang hanya admin saja. Username, password, full name, dan role. Username, password, full name, dan role. Ini endpoint untuk membuat user baru yang hanya bisa dilakukan oleh admin. Lalu endpoint untuk mendapatkan daftar semua user. Ya, hanya bisa diakses oleh administrator. Ya. Kita bisa melihat semua user seperti yang kita lihat sebelumnya.
Yang bisa dilakukan hanya administrator. Selain administrator, maka kita akan mendapatkan message unauthorized. Lalu selanjutnya endpoint untuk mendapatkan data user berdasarkan ID. Kita dapat mengambil informasi user, melihat informasi user berdasarkan ID. Selanjutnya kita dapat melihat endpoint untuk memperbarui data user berdasarkan ID. Setelah kita juga dapat mengupdate user berdasarkan ID user yang ingin kita update. Seperti yang sebelumnya. API user, masukkan ID usernya, misalnya yang sebelumnya kita itu user 9. Yang kita ubah itu full name, password, role, current user. Selanjutnya endpoint untuk menghapus user berdasarkan ID. Kita juga dapat menghapus user setelah kita dapat mengupdate, kita juga dapat menghapus user berdasarkan ID-nya. Users, yaitu user ID, masukkan user ID-nya, lalu metodenya delete. Selanjutnya ada endpoint untuk membuat grup baru. Nah, yang bisa diakses oleh administrator itu API groups method post. Kita dapat lihat di sini administrator itu dapat membuat kelompok yang berisi anggota-anggota menggunakan API groups method post. Di sini juga kita dapat melihat endpoint untuk mendapatkan daftar semua grup. Admin itu bisa melihat semua grup yang telah kita buat dan telah admin buat. Admin bisa mencari semua informasi, semua ditampilkan grupnya. Namun admin juga bisa melihat grup berdasarkan ID-nya saja. Seperti yang kita tadi, itu kita ada satu dan grup ID-nya ada 2. Kita memiliki 2 grup. Dan kita bisa mencari hanya salah satunya saja dengan memasukkan ID grupnya. Misal kita ingin mencari grup ID 1, maka kita akan menambahkan di sini API/group/group ID. Kita tadi mencari grup ID 2 dengan metodenya get. Lalu endpoint untuk memperbarui data grup berdasarkan ID. Kita juga dapat mengupdate. Admin juga tidak hanya bisa mengupdate user, namun juga dia bisa mengupdate data grup berdasarkan ID. Lalu selanjutnya admin juga dapat menghapus grup berdasarkan ID. Add group with error. Remove user. CSRF token. Nah, ini endpoint untuk mendapatkan CSRF token di awal. Gimana kita memasukkan CSRF token ini di awal untuk mengakses semua endpoint. Change password. User search. Ini endpoint untuk mencari users berdasarkan search itu. Lalu ini endpoint untuk mendapatkan data pengguna berdasarkan ID. Itu pengguna berdasarkan ID. Itu sendiri. Oh, ini kita dapat melihat informasi kita sendiri. Kita ini login sebagai apa? Misal di sini saya admin. Kita dapat melihat informasi saya sendiri. Seperti apa tadi? Users/me. Nah, ini informasi diri kita sendiri, bukan informasi user-user lain atau users yang kita cari secara spesifik. Ini users yang sekarang ini saat ini sedang login. Lalu endpoint yang selanjutnya itu memperbarui. Kita tuh dapat si yang login saat ini, yang sebagai ini, kalau yang sekarang ini saya sebagai admin, yaitu kita dapat mengupdate diri kita sendiri. Kita tidak hanya mengupdate
dapat mengupdate orang lain. Kita juga user lain, kita juga dapat mengupdate diri kita sendiri dengan endpoint ini. Baiklah, segitu saja penjelasan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.